Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Yasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa berjumpa dengan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Pemirsa Yasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kuliah 7 menit atau kultum yang bertema malam-malam pembebasan di bulan Ramadan. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IA Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IA Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IA Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Pemirsa Yasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi mutaqa'u fi kulli yawmin wa laylatin yakni fi syahri Ramadan. Inna lillahi mutaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin yakni fi syahri Ramadan. Rawahu Al-Bazzar. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan membebaskan hamba-hambanya setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa pembebasan seorang hamba dari siksa api neraka itu tidak terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, tapi terjadi setiap hari dan setiap malam berdasarkan hadis ini. Adapun hadis yang mengatakan syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, itu sebagian ulama terjemahan hadis ini yaitu di bulan Ramadan di awalnya itu merupakan rahmat, di pertengahannya itu adalah ampunan, yang di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Yang pertama mengatakan setiap hari dan setiap malam akan dibebaskan dari api neraka orang-orang yang berpuasa itu. Hadis yang kedua itu pembebasan terjadi hanya di 10 akhir Ramadan. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan hadis yang kedua ini hadisnya lemah. Jadi hadis yang sahih, yang kuat itu hadis yang pertama, yaitu
Allah akan membebaskan hambanya setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Nah, itu artinya. Makanya, lalu pertanyaannya, bagaimana cara meraih agar kita ini dibebaskan dari siksa api neraka? Itqun minan nar, bagaimana cara meraihnya? Yang pertama, perintah Allah yaitu berpuasa harus kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkan perintah puasanya? Yang pertama, kita penuhi syarat rukun yang disunah-sunahkan itu, yang membatalkan kita jauhi. Nah, kalau ini kita kerjakan, kita penuhi, maka kita akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Itu setiap hari dan setiap malam. Kalau enggak hari ya malam. Kalau enggak di siang hari ya di malam hari. Karena hadisnya seperti itu. Fi kulli yaumin wa lailatin fi syahri Ramadan, akan dibebaskan di setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Jadi cara untuk kita bisa dibebaskan dari siksa api neraka, maka kita harus penuhi perintah Allah yaitu puasa di bulan Ramadan. Penuhi syaratnya, penuhi rukunnya. Syaratnya pertama muslim, yang kedua akil balik, sehat akalnya, sudah balik, kemudian tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Kemudian rukun-rukunnya kita penuhi. Rukun puasa pertama niat, kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Maka kalau ini kita lakukan, maka insyaallah kita akan meraih itqun minan nar, yaitu dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian yang harus dipenuhi juga apa? Sunnah-sunnahnya di bulan puasa. Apa sunnah-sunnah di bulan puasa itu? Pertama, mengakhirkan sahur. Kita disunahkan mengakhirkan sahur. Tapi jangan sampai kita sahur di waktu imsak. Karena waktu imsak itu waktu yang sudah dilarang. Tapi kalau kita sedang makan kok masuk waktu imsak, maka kita selesaikan dulu. Nah, sebelum azan kita harus berhenti. Karena kalau kita sudah azan kok masih makan, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, gerakan buka puasa. Jangan kalau sudah azan maghrib, maka kita harus segera membatalkan puasa dengan berbuka. Kemudian disunahkan dengan membatalkan puasa dengan takjil kurma dan minuman yang manis. Kemudian kesunahan yang lain yaitu kita disunahkan untuk banyak bersedekah, memberi makan orang, memberi buka atau memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Kemudian sunnahnya lagi kita diperintah untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, kemudian i'tikaf di masjid di 10 malam terakhir. Nah, itu sunnah yang harus kita lakukan. Tapi kalau sunnah ini yang tidak bisa kita lakukan, ya tidak apa-apa, itu tidak mengurangi kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Terus yang ketiga yang harus kita jauhi agar kita mendapatkan itqun minan nar, yaitu kita harus menghindari dari perkara yang membatalkan puasa dan dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama kita hindari perkara yang membatalkan sahnya puasa. Yang kedua pertama kita hindari perkara yang membatalkan sahnya puasa. Yang kedua menghindari perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini berbeda. Yang pertama kita hindari perkara yang membatalkan sahnya puasa. Apa itu? Kita hindari dari makan minum, berhubungan suami istri. Nah, itu membatalkan puasa.
muntah dengan sengaja. Ini akan membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan atau yang mengurangi pahala puasa. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang kedua membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Apa itu? Pertama, berkata bohong atau al-kadzib, berkata dusta. Ini akan mengurangi pahala puasa. Puasanya sah, pahalanya sah, puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Bahkan ada ulama yang mengatakan pahalanya hilang, tapi kita ambil pendapat pahalanya berkurang. Berdusta, kemudian sumpah palsu, ya, bersumpah palsu, kemudian menggunjing, menggibah, kemudian bertengkar, ini akan mengurangi pahala puasa. Kemudian melihat dengan syahwat, nah ini akan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Maka kalau kita ingin meraih titel pembebasan dari siksa api neraka, maka yang pertama saya ulangi, penuhi syarat dan rukunnya. Kemudian laksanakan sunnah-sunnahnya. Yang keempat yaitu jauhi perkara yang membatalkan puasa dan menjauhi perkara yang mengurangi pahala puasa. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, kemudian kita banyak-banyak doa agar kita ini dibebaskan dari siksa api neraka. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, ya Allah, jauhkan aku atau jaga aku dari siksa api neraka. Kemudian ada hadis lain mengatakan kita kalau habis sholat, terutama subuh dan maghrib, kita dianjurkan membaca doa Allahumma ajirni minan nar, atau doa Allahumma ajirna minan nar. Boleh ajirni, boleh ajirna. Kalau kita sendiri kita baca ajirni minan nar. Kalau kita menjadi makmum kita baca Allahumma ajirna minan nar. Ada doa yang lain lagi, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masihid dajjal. Nah, ini doa agar kita terhindar dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Doa ini juga dianjurkan oleh Nabi dibaca sebelum salam setiap sholat. Nah, ini. Jadi itu tips agar kita mendapatkan titel bebas dari siksa api neraka. Sekian saja mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.